Shalom, jika saudara hari ini adalah milik Kristus, maka saudara hari ini adalah anak yang dikasihi Tuhan. Saudara hidup sebagai anak yang dikasihi Tuhan. Sebagai anak yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan tidak lagi menghukum dosa-dosa saudara dengan sakit penyakit. Hari ini Tuhan masih mendidik saudara sebagai orang tua yang mendidik anak yang dikasihinya. Tetapi Alkitab tidak mencatat bahwa hari ini Tuhan mendidik saudara-saudara dengan sakit penyakit. Hari ini kita akan belajar bahwa sebagai orang-orang yang hidup di dalam perjanjian yang baru, Tuhan izinkan pergumulan-pergumulan untuk kita alami. Tetapi kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, dari sekian banyak pergumulan yang kita alami, sakit penyakit tidaklah termasuk di dalamnya. Hari ini kita juga akan belajar dari kisah Rasul Paulus, apa yang dimaksud oleh duri dalam daging yang dialami oleh Rasul Paulus. Karena jika saudara hari ini masih percaya bahwa duri dalam daging yang dialami oleh Rasul Paulus adalah sakit penyakit yang tidak juga sembuh-sembuh, maka hari ini bagaimana saudara dapat berharap untuk menerima kesembuhan yang sudah Tuhan Yesus sediakan? Jika Rasul Paulus yang menulis 2/3 dari kitab perjanjian baru saja tidak mengalami kesembuhan atas sakit penyakitnya, apalagi saudara hari ini. Jika saudara masih percaya hal tersebut, maka sukar bagi saudara untuk menerima kesembuhan dari Tuhan pada hari ini. Karena itu saya berdoa supaya Roh Kudus memberikan saudara dan saya hari ini roh hikmat, roh pewahyuan, supaya kita bisa mengerti kebenaran dari firman Tuhan, supaya kita bisa menerima kesembuhan yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi saudara dan saya, anak yang dikasihinya pada hari ini. Mari kita akan buka dari Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. Hari ini sebagai orang-orang yang hidup di dalam perjanjian yang baru, Tuhan izinkan pergumulan-pergumulan untuk kita lalui. Mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Pergumulan-pergumulan apa saja yang Tuhan izinkan terjadi. Ayat 35 saya akan baca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, dalam semua pergumulan itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Yesus, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita akan lihat di dalam ayat 35, pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan dialami oleh orang-orang percaya. Walaupun kita mengalami hal-hal itu, firman Tuhan katakan hal-hal tersebut tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apa saja saudara-saudara? Firman Tuhan katakan yang pertama adalah penindasan, yang kedua kesesakan, yang ketiga penganiayaan, yang keempat kelaparan, yang kelima ketelanjangan, keenam bahaya, ketujuh pedang. Hal-hal tersebut tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetapi yang menarik, dari 7 hal yang disebut oleh firman Tuhan, tidak satupun sakit penyakit tertulis di dalamnya. Hari ini kita akan belajar mengapa sakit penyakit tidak termasuk di dalam pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi bagi saudara dan saya, yang hari ini adalah hidup di dalam perjanjian yang baru, yang hari ini adalah milik Kristus, yang hari ini hidup sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jawabannya adalah apa yang terjadi di atas kayu salib Kristus, saudara-saudara. Kita akan belajar apa yang membawa perbedaan, apa yang terjadi di atas kayu salib Kristus, sehingga pada hari ini sakit penyakit bukanlah salah satu pergumulan yang Tuhan izinkan bagi kita. Sakit penyakit juga bukanlah didikan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan pakai untuk mendidik, untuk mengajar saudara dan saya hari ini sebagai anak yang dikasihi. Hari ini kita juga akan belajar yang saya sebut tadi, bagaimana duri dalam daging yang dialami oleh Rasul Paulus bukanlah sakit penyakit. Saya akan baca mengenai duri dalam daging di dalam kebenaran firman Tuhan di 2 Korintus ayat 12 pasal 7 sampai 8. Saya akan baca untuk saudara ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku,
Paulus katakan, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat ini, saudara-saudara, sering digunakan untuk menjustifikasi, untuk membolehkan, untuk mengizinkan kita mengalami sakit penyakit. Karena ayat ini seringkali kita pakai jika Rasul Paulus saja sakit dan tidak sembuh-sembuh juga. Apalagi kita pada hari ini. Kita harus tahu bahwa saudara dan saya hari ini memiliki musuh yang bernama iblis. Firman Tuhan katakan iblis itu adalah bapa segala pendusta. Kuasa iblis yang utama adalah berbohong, saudara-saudara. Bagaimana ia berbohong? Ia memutarbalikan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita jangan izinkan iblis menggunakan firman Tuhan, memutarbalikan kebenaran firman Tuhan untuk membohongi saudara dan saya hari ini. Mengapa? Karena di atas kayu salib Kristus, Yesus sudah mengampuni segala dosa kita. Firman Tuhan katakan di Mazmur 103 ayat 3, saya akan jelaskan nanti apa yang terjadi di atas kayu salib Kristus. Tetapi di Mazmur 103 ayat 3, firman Tuhan katakan dia yang mengampuni segala dosamu, yang menyembuhkan segala sakitmu. Jadi setelah segala dosa diampuni, firman Tuhan katakan segala sakit disembuhkan. Jangan izinkan ayat-ayat seperti duri dalam daging yang ditulis dalam kebenaran firman Tuhan untuk menjauhkan kita dari kesembuhan yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi saudara dan saya. Biarkan firman Tuhan menjelaskan kebenarannya sendiri. Kita tidak perlu mendengar dari orang-orang lain yang berbicara tentang duri dalam daging. Izinkan firman Tuhan berbicara kepada saudara melalui hati saudara. Biarkan Roh Kudus memberikan saudara roh pewahyuan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya akan ulang di ayat 7. Supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Paulus katakan, maka aku diberi suatu duri di dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi kita bisa baca dari ayat 7 dan 8 ini. Secara sederhana, Tuhan jelaskan bahwa duri dalam daging yang dimaksudkan oleh Paulus itu adalah seorang utusan iblis, bukan sakit penyakit. Jadi sebagai orang yang dipakai untuk memperluas kerajaan surga, yang dipakai Tuhan secara luar biasa, menulis 2/3 dari kitab perjanjian yang baru, yang sekarang saudara dan saya hidup di dalamnya. Iblis mengirim seorang utusan khusus untuk menggocok Paulus. Firman Tuhan katakan. Jadi duri dalam daging yang dimaksud adalah seorang utusan iblis, saudara-saudara. Bahkan di ayat 8, firman Tuhan menjelaskan lagi, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi diulang lagi, bahwa duri dalam daging yang dimaksud adalah seorang utusan iblis. Jadi biarkan firman Tuhan ini berbicara, menjelaskan apa yang dimaksud duri dalam daging. Saya tidak akan berusaha berbicara tentang teologi kepada saudara, tetapi saya berdoa firman Tuhan ini menjelaskan dengan secara sederhana bahwa duri dalam daging yang dimaksud adalah seorang utusan iblis. Paulus berkata seorang, bukan sebuah penyakit, tetapi seorang utusan iblis. Saya berharap saudara mengerti apa yang dimaksud di dalam duri dalam daging, supaya saudara hari ini bisa memiliki ekspektasi, saudara bisa memiliki pengharapan akan kesembuhan yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Saya akan menjelaskan bahwa sakit penyakit bukanlah hukuman atas dosa-dosa saudara. Saya juga akan menjelaskan bahwa sakit penyakit bukanlah didikan dari Tuhan untuk mengajar atau mendidik saudara sebagai anak yang dikasihi. Mari kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dari beberapa pasal dari kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa tahu isi kebenaran firman Tuhan tentang hal-hal tersebut. Kita buka dari Ibrani 8, ayat 12 sampai 13. Sebagai orang yang hidup di dalam perjanjian yang baru, saudara dan saya harus tahu inti dari perjanjian yang baru. Jika saudara menulis
Jika saudara mau mengikat kontrak dengan seseorang, apakah itu di dalam bisnis atau di dalam hal apapun, di dalam kontrak tersebut ada isi perjanjian-perjanjian yang saudara harus baca terlebih dahulu. Tidak mungkin saudara mau menandatangani sebuah kontrak jika saudara tidak mengerti isi atau inti dari perjanjian daripada kontrak tersebut. Begitu juga saudara-saudara hari ini. Hari ini saudara dan saya hidup di dalam perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru itu diadakan antara Tuhan Yesus dengan Bapa di sorga. Tuhan Yesus mewakili saudara dan saya. Perjanjian yang baru itu dimateraikan dengan darah Yesus. Jadi kita harus tahu apa inti dari perjanjian yang baru tersebut, saudara-saudara. Saya akan baca Ibrani 8 ayat 12-13. Firman Tuhan katakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan saudara, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa saudara. Oleh karena itu ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahan. Jadi di dalam perjanjian yang baru, firman Tuhan berkata, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan saudara, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa saudara. Karena itu sakit penyakit hari ini bukanlah hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa saudara. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan Tuhan berbelas kasihan terhadap kesalahan saudara. Dan Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa saudara. Bagaimana Tuhan bisa menghukum saudara jika Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa saudara? Mengapa Tuhan bisa tidak lagi mengingat dosa-dosa saudara? Apakah Tuhan sudah jadi pelupa? Bukan, saudara-saudara. Jawabannya adalah karya salib Kristus. Kita harus mengerti apa yang terjadi di karya salib Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, firman Tuhan katakan, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa bagi kita, bagi saudara dan saya. Supaya di dalam Yesus kita dibenarkan di dalam Dia. Saya ulang, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa bagi saudara dan saya. Supaya di dalam Yesus, saudara dan saya dibenarkan di dalam Dia. Jadi yang terjadi adalah di atas kayu salib Kristus terjadi pertukaran ilahi. Yesus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa bagi kita. Seharusnya saudara dan saya yang dihukum di atas kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita. Tetapi firman Tuhan katakan Yesus mengambil tempat bagi kita. Yesus bukan hanya dihukum untuk dosa-dosa kita, ia dihukum sebagai saudara dan saya. Firman Tuhan katakan hukuman, Yesaya 53 katakan, hukuman atau ganjaran yang mendatangkan keselamatan, kesembuhan bagi saudara dan saya ditimpakan kepada Yesus. Jadi seharusnya kita yang dihukum, tetapi hukuman itu ditimpakan kepada Yesus. Mengapa? Karena ia mengambil tempat bagi kita. Setelah Yesus mengambil tempat bagi kita, firman Tuhan katakan, supaya di dalam Dia, supaya di dalam Kristus, saudara dan saya dibenarkan di dalam Dia. Karena itu, hari ini sebagai orang yang hidup di dalam perjanjian yang baru, saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan. Sebagai orang-orang yang dibenarkan, saudara menerima keselamatan dari Tuhan. Saudara menerima kehidupan kekal. Saudara menerima jaminan kehidupan kekal. Saudara menerima jaminan kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Jika Tuhan Yesus sudah dihukum seberat-beratnya atas dosa-dosa saudara dan saya, ganjaran, hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Jika ganjaran, hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita sudah ditimpakan kepada Yesus, maka pada hari ini Tuhan tidak lagi menghukum saudara atas dosa-dosa saudara dengan sakit penyakit. Mengapa? Karena ganjaran, hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi saudara dan saya sudah ditimpakan kepada Yesus. Amin. Saya berharap saudara-saudara bisa mengikuti firman Tuhan yang sedang dijelaskan ini. Karena saya tahu beberapa dari saudara mungkin belum pernah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Tapi saya berdoa Roh Kudus beri hikmat,
roh hikmat, roh pewahyuan kepada saudara, supaya saudara bisa mengerti isi dari kebenaran firman Tuhan ini. Memang di dalam perjanjian yang lama, saudara-saudara, firman Tuhan katakan, sakit penyakit itu adalah hukuman atas dosa-dosa yang dilakukan. Saya memberi contoh di dalam Mazmur 38. Raja Daud mencatat di situ bahwa sakit penyakit yang dialaminya adalah hukuman dari Tuhan atas dosa yang sudah ia lakukan. Tetapi di dalam perjanjian yang baru, hukuman itu sudah ditimpakan kepada Yesus. Sehingga pada hari ini Tuhan tidak lagi menghukum saudara dan saya dengan sakit penyakit. Hari ini kita juga akan belajar, saya akan menjelaskan bahwa sebagai anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan mendidik kita, Tuhan mengajar kita, sama seperti orang tua duniawi mengajar kita, membesarkan kita, mendidik kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa didikan Tuhan bukanlah dengan sakit penyakit. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 10. Saya akan baca untuk saudara. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ayat 9, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka, orang tua kita yang ada di dunia, mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusan. Garis bawahi saudara-saudara, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini, bahwa sebagai anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan mendidik kita, Tuhan menyesah kita sebagai anak untuk mengajar kita. Anak yang dikasihi itu harus diajar, harus dididik. Firman Tuhan katakan, jika kita tidak dididik, kita akan menjadi anak-anak gampang. Anak-anak kita pun, jika saudara memiliki anak di dunia ini, saudara pun akan mendidik anak saudara-saudara dengan apa? Dengan baik. Firman Tuhan katakan, sesuai dengan apa yang saudara anggap baik. Tadi ayat 10 katakan. Kata kuncinya itu adalah saudara, sesuai apa yang orang tua anggap baik. Saya akan memberi ilustrasi kepada saudara yang akan menjelaskan bahwa hari ini Tuhan mendidik, tapi Tuhan tidak mendidik dengan sakit penyakit. Alkitab tadi kita sudah baca, Tuhan mengajarkan bahwa ia mendidik kita. Tetapi Alkitab tidak mencatat bahwa didikannya itu adalah sakit penyakit. Mengapa? Karena pertama-tama, sakit penyakit itu sudah ditimpakan kepada Yesus. Sakit penyakit itu adalah hukuman, firman Tuhan katakan. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi saudara dan saya sudah ditimpakan kepada Yesus. Jika hari ini Tuhan masih mendidik saudara dengan sakit penyakit, maka Tuhan sedang tidak bersikap adil. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Jika Yesus sudah menanggung hukuman bagi saudara dan saya, maka Tuhan tidak lagi bisa mendidik saudara, apalagi menghukum saudara dengan sakit penyakit. Saya memberi ilustrasi sederhana. Bagaimana Bapa di surga tidak mendidik saudara dengan sakit penyakit. Jika saudara memiliki anak saudara suka bermain di jalanan. Ini anak saudara masihlah anak yang kecil. Kemudian saudara mau mendidik dia, saudara mau mengajarkan, mau mendisiplinkan dia, bahwa bermain di jalanan itu adalah hal yang berbahaya. Itu bisa membahayakan dirinya. Kemudian saudara mendidik dia dengan cara, jika saudara memiliki kendaraan roda 2 atau roda 4, saudara suruh dia berdiri, kemudian saudara akan melintasi kakinya dengan mobil atau dengan motor. Untuk apa? Untuk mengajar dia. Kemudian saudara akan berkata kepada anak saudara, "Nak, Papa lakukan ini, Papa lindas kakimu dengan motor atau dengan mobil, karena Papa mengasihi kamu. Supaya kamu belajar sesuatu bahwa bermain di jalanan itu sangat berbahaya. Papa lakukan ini karena Papa mengasihi kamu." Apakah ada di antara saudara yang mau mendidik anak-anaknya seperti itu?
Tentu saja tidak, saudara-saudara. Bagaimana saudara bisa berpikir bahwa Bapa di surga, Bapa yang sangat mengasihi saudara, mau mendidik saudara dengan sakit penyakit? Firman Tuhan katakan tadi di ayat 10, ya, Tuhan mendidik kita sesuai dengan apa yang dianggap baik. Jadi ada namanya standar atau norma-norma yang dianggap baik untuk mendidik anak-anak. Firman Tuhan katakan, jika saudara yang jahat tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anak saudara, apalagi Bapa kita yang di surga. Jika saudara yang jahat tidak akan mendidik anak saudara dengan mencelakakannya, dengan memberikannya sakit penyakit, apalagi Bapa kita yang di surga. Sakit penyakit bukanlah didikan dari Tuhan. Sakit penyakit bukanlah hukuman dari Tuhan. Kalau begitu, Pak, jika sakit penyakit bukanlah didikan dari Tuhan, jika sakit penyakit bukanlah hukuman dari Tuhan, mengapa saudara bisa sakit? Saya akan jelaskan secara sederhana. Saya akan jelaskan dengan singkat saja untuk keterbatasan waktu. Ada beberapa hal yang membuat orang sakit. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik untuk menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Jadi firman Tuhan jelaskan yang pertama adalah karena yang disebabkan oleh roh-roh jahat. Jadi ada kuasa kegelapan di balik sakit penyakit itu. Walaupun tidak semua sakit penyakit karena kuasa kegelapan, tetapi ada kuasa kegelapan di baliknya. Saudara bisa, apabila sakit penyakit yang disebabkan oleh roh-roh jahat, saudara bisa doakan orang tersebut, maka roh-roh jahat tersebut akan pergi daripada orang tersebut. Saudara bisa menggunakan kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada saudara dan saya. Efesus 1 katakan, kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu sudah diberikan kepada kita. Kita gunakan kuasa itu untuk mengusir sakit penyakit yang disebabkan oleh roh-roh jahat. Akibat alasan yang kedua, mengapa saudara bisa sakit atau seseorang bisa sakit, adalah karena gaya hidup yang penuh dosa. Karena saudara harus tahu, sebagai anak yang dikasihi Tuhan, saudara masih tetap bisa berbuat dosa. Karena Tuhan memberikan saudara free will atau kehendak bebas. Tuhan mau saudara hidup di dalam kebenarannya. Tuhan mau saudara hidup sebagai anak-anaknya yang kudus, sebagai anak-anak yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara memiliki kehendak bebas untuk melakukan dosa. Dan jika saudara melakukan dosa dengan kehendak bebas saudara, dari perbuatan dosa yang saudara lakukan, saudara bisa mengalami akibat dari perbuatan dosa tersebut. Itu yang disebut sakit penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup yang penuh dosa. Saya memberi contoh sederhana. Jika saudara menggunakan obat-obatan terlarang, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, itu akan merusakkan organ-organ tubuh saudara. Maka organ-organ tubuh saudara yang rusak akibat gaya hidup saudara yang penuh dosa, itu bukanlah didikan dari Tuhan. Itu bukanlah hukuman dari Tuhan. Itu adalah akibat dari gaya hidup saudara yang penuh dosa. Jika saudara hari ini sakit karena gaya hidup saudara yang penuh dosa, yang saudara perlu lakukan adalah saudara bertobat. Saudara kembali berjalan bersama Tuhan. Saudara tinggalkan gaya hidup yang penuh dosa itu. Kemudian kembali berjalan bersama Yesus. Karena kesembuhan itu sudah Tuhan sediakan. Saudara terima firman Tuhan katakan kepada orang yang sakit, pergilah dan jangan. Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan wanita yang tertangkap berbuat dosa, firman Tuhan katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Hari ini Tuhan Yesus juga berkata yang sama kepada saudara. Jika saudara mengalami sakit karena gaya hidup yang penuh dosa, firman Tuhan katakan, saudara sekarang pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Apa yang dimaksud pergi? Saudara tinggalkan gaya hidup yang penuh dosa. Saudara minta ampun kepada Tuhan. Saudara terima pengampunan atas segala dosa saudara. Karena firman Tuhan katakan di Mazmur 103, Dia yang mengampuni segala dosamu. Terima pengampunan atas segala dosa hari ini. Kemudian firman Tuhan katakan, Dia yang menyembuhkan segala sakitmu. Ketika saudara menerima pengampunan atas segala dosa, saudara hari ini terima juga kesembuhan atas segala sakit penyakit saudara yang disebabkan oleh gaya hidup saudara yang penuh dosa. Amin. Alasan ketiga, mengapa seorang bisa sakit adalah karena cara hidup yang salah. Saya memberi contoh sederhana. Jika saudara
memiliki cara hidup yang salah. Contohnya, saudara merokok. Saudara memiliki gaya hidup yang merokok. Saudara memiliki kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok saudara menyebabkan saudara sakit. Misalnya, saudara mengalami masalah di paru-paru atau jantung. Jika saudara mengalami sakit jantung atau sakit di paru-paru, itu bukanlah didikan atau hukuman dari Tuhan. Tetapi itu adalah akibat dari cara hidup saudara yang keliru, kebiasaan saudara yang salah. Amin, saudara-saudara. Yang perlu saudara lakukan adalah saudara tinggalkan cara atau kebiasaan hidup yang keliru itu. Kemudian saudara kembali berjalan bersama Tuhan. Terima kesembuhan yang Tuhan Yesus sediakan. Amin. Saya berharap firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara sekalian. Saya tahu apa yang saya sampaikan, kebenaran firman Tuhan hari ini tidaklah mudah untuk diterima dan cukup panjang. Saya banyak memberikan pasal-pasal dari kebenaran firman Tuhan, tapi saya berdoa Roh Kudus memberikan saudara roh hikmat, roh pewahyuan, supaya saudara bisa mengerti isi dari kebenaran firman Tuhan ini, supaya saudara bisa berjalan di dalam kebenaran, di dalam kesembuhan yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Jadi hari ini saudara-saudara, kita mengerti bahwa sebagai orang-orang yang hidup di dalam perjanjian yang baru, Tuhan izinkan pergumulan-pergumulan untuk kita alami. Tuhan memurnikan kita, firman Tuhan katakan seperti emas dimurnikan, supaya kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Tetapi dari sekian banyak pergumulan yang Alkitab catat, tidak satu pun diantaranya sakit penyakit. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak lagi mendidik, tidak lagi menghukum saudara dengan sakit penyakit. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan, Yesus yang tidak mengenal dosa, menjadi dosa bagi kita. Terjadi pertukaran ilahi di kayu salib. Supaya apa? Supaya di dalam Kristus, di dalam Yesus, kita hari ini dibenarkan di dalam Dia. Karena hukuman yang mendatangkan keselamatan, kesembuhan bagi saudara dan saya sudah ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus, kita menjadi sembuh. Hari ini kita juga belajar bahwa Tuhan mendidik kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Sama seperti Bapa kita yang ada di dunia. Tetapi sama seperti Bapa yang di dunia, Ia mendidik kita menurut apa yang dianggap baik. Dengan cara yang baik. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan, jika saudara tidak mau mendidik anak-anak saudara dengan mencelakakan, dengan memberi dia sakit penyakit, dengan mencelakakan dia. Apalagi Bapa kita di surga pada hari ini. Amin. Hari ini kita juga belajar bahwa duri di dalam daging yang dialami oleh Rasul Paulus itu bukanlah sakit penyakit, tetapi seorang utusan iblis. Jadi hari ini saya berdoa saudara bisa memiliki harapan, ekspektasi untuk menerima kesembuhan yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Sharing firman hari ini sudah selesai. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara. Saya percaya saudara-saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar hari ini. Terima kasih. Kami perlu roh hikmat, roh pewahyuan, curahkan atas setiap kami, atas anak-anak-Mu yang mendengar melalui channel ini, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan Roh Kudus-Mu di dalam perjalanan kesembuhan kami. Terima kasih. Karena kami perlu Roh Kudus di dalam perjalanan kesembuhan kami. Terima kasih Roh Kudus mengajarkan kami firman yang sudah kami dengar. Roh Kudus mengingatkan kami segala kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Terima kasih di dalam sakit penyakit yang anak-anak-Mu hari ini alami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menghibur, Engkau memberi kekuatan bagi mereka. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami adalah orang-orang yang sudah disembuhkan. Kami terima kesembuhan yang sudah Tuhan Yesus sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you. Sampai jumpa di lain waktu.